Halo, saya Thalia Tresnaning Prana dari Fakultas Psikologi Angkatan 2018. Saat ini tergabung dalam tim 2 KKN Universitas Diponegoro dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Harjum Muharam SEME. Kuliah kerja nyata atau KKN adalah hal yang selalu saya nanti-nantikan. Bahkan sejak menjadi mahasiswa baru. Kalau ditanya kenapa, menurut saya KKN itu jadi tempat di mana ilmu yang kita dapatkan dari semester 1 hingga 6 di prodi masing-masing bisa diaplikasikan langsung ke masyarakat. Tentunya dengan melihat dan meninjau sesuai dengan keterbutuhan yang ada. KKN Universitas Diponegoro tahun ini mengusung tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Hal ini relevan dengan kondisi saat ini. Pelaksanaannya pun dibuat secara online guna memutus mata rantai COVID-19 sembari tetap mengabdi. Serondol Kulon memiliki luas wilayah 288 km persegi dan merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan jumlah penduduk lebih dari 14.000 jiwa sebanding dengan cakupan wilayahnya yang cukup luas. Terdiri dari 11 RW dan 64 RT. Kelurahan Serondol Kulon berada di sebelah barat Kecamatan Banyumanik dengan jarak kira-kira 3 km. Sementara jarak Kelurahan Serondol Kulon ke Kota Semarang sekitar 13,7 km dengan beberapa batas, yaitu sebelah utara ada Kelurahan Tinjomoyo, sebelah selatan ada Kelurahan Banyumanik, sebelah barat ada Kelurahan Gunung Pati, dan sebelah timur ada Kelurahan Sumurboto. Selain itu, Serondol Kulon juga terletak cukup strategis, sehingga perekonomian masyarakat selalu ramai dan mudah untuk akses kemana-mana. KKN saya sendiri dilaksanakan di RW 1, spesifiknya di RT 6. RT 6 RW 1 Serondol Kulon memiliki 200 KK atau 600 jiwa masyarakat yang bertempat tinggal di sana. Rata-rata mata pencahariannya adalah PNS dan pegawai swasta. Pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan dalam hidup kita. Tak terkecuali warga RT 6 RW 1 Serondol Kulon. Pak Eka selaku ketua RT menuturkan bahwa banyak sekali warganya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Namun masih banyak pula yang belum disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Warga mau tidak mau harus menjalankan hidup di tengah kondisi yang serba tidak pasti. Rasa khawatir, takut, cemas, dan stres dapat dikatakan sebagai hal yang wajar ketika muncul dalam kondisi pandemi seperti ini. Selain itu, banyak juga kegiatan warga yang jadi terbatas. Salah satunya pertemuan ibu-ibu PKK yang terus-menerus dibatasi hingga akhirnya ditiadakan karena pandemi. Belum lagi ditemukan pula beberapa warga yang mengaku kalau saat ini memiliki pemasukan finansial yang sangat terbatas tetapi harus tetap melanjutkan hidupnya. Kami, mahasiswa Undip, diminta untuk membuat 2 program mandiri
yang sesuai dengan keterbutuhan masyarakat dan kapabilitas kita sebagai mahasiswa dari suatu fakultas yang ada di Universitas Diponegoro. Sebelum pelaksanaan segala kegiatan, tak lupa saya sowan sekaligus meminta izin dan berdiskusi dengan Ketua RW 1 Serondol Kulon mengenai program KKN yang dilaksanakan. Setelahnya, diskusi lebih mendalam dilakukan dengan Ketua RT 6 RW 1 Serondol Kulon. Kehidupan masyarakat seolah terhenti karena adanya kebijakan-kebijakan yang menuntut masyarakat untuk membatasi mobilisasi, seperti work from home, sekolah dari rumah, dan lain-lain. Ditambah dengan kebijakan yang berganti-ganti, seolah menjadi pemantik rasa ketidakpastian dalam diri akan pandemi yang direncanakan akan segera berhenti. Hal-hal ini tidak memungkiri seseorang untuk merasakan panik, takut, stres. Sebelum melaksanakan program pertama, saya juga menyebarkan kuesioner atau survei yang dapat diisi oleh ibu-ibu warga RT 6 RW 1. Dari hasilnya, saya menemukan bahwa rata-rata memiliki tingkat stres yang sedang hingga berat. Hal ini pun memperkuat keyakinan saya untuk melaksanakan program pertama dengan judul Sosialisasi Manajemen Stres pada Ibu di Masa Pandemi COVID-19. Pada pelaksanaannya, saya turut membagikan buku panduan manajemen stres dan audio yang berisi teknik grounding sehingga ibu-ibu dapat melaksanakan praktik manajemen stres secara mandiri di rumah. Ibu-ibu warga RT 6 RW 1 Serondol Kulon ternyata sangat antusias ketika diajak untuk berdiskusi mengenai stres yang dirasakan selama pandemi. Perubahan-perubahan yang dialami juga dituturkan. Beberapa mengatakan bahwa ada yang jadi guru dadakan, dan lain-lain. Sampai tidak sadar kalau waktunya jadi lebih lama. Setelah beberapa hari, saya pun membagikan kuesioner atau survei yang sama untuk melihat efektivitas pemberian sosialisasi manajemen stres. Dan ternyata beberapa dari ibu-ibu memiliki penurunan tingkat stres. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa merasakan ketidaknyamanan di kondisi pandemi COVID-19 adalah hal yang lumrah. Namun, berapa banyak dari kita yang bersembunyi di balik kata, "Aku baik-baik saja kok"? Ya berat sih, tapi kalau sampai stres, gak mungkin lah. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2020 menemukan bahwa terdapat 200.000 lebih masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 ini mengalami gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental? Memangnya kesehatan mental sendiri itu apa sih? Saya juga menemukan data-data bahwa masih banyak masyarakat yang belum melek terhadap kesehatan mental. Setelah banyak melakukan literatur review, saya juga menemukan bahwa kesehatan mental memiliki hubungan dengan ketaatan seseorang menjalankan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak fisik, memakai masker, mencuci tangan, dan lain-lain. Karena dengan menjaga protokol kesehatan, membuat kita merasa lebih luas dan mengurangi ketegangan akan tertular virus COVID-19. Melihat hal ini, membuat saya mengusung program dengan judul Sosialisasi Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental di Masa Pandemi COVID-19. Program ini saya berikan kepada masyarakat umum
warga RT 6 RW 1 Srondol Kulon yang ternyata dihadiri oleh bapak-bapak. Ketika diajak diskusi tentang kesehatan mental, banyak yang belum mengetahui, sehingga memilih untuk menyimak maupun memberikan jawaban yang kurang relevan. Hal ini memberikan gambaran utuh bagi saya tentang pemahaman dan sejauh mana pemberian sosialisasi. Saya juga memaparkan bahwa kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang bisa tetap berdaya, produktif, dan berperan dalam kesehariannya. Sosialisasi ditutup dengan pemberian brosur secara online, dilanjutkan dengan follow-up survei evaluasi. Terima kasih kepada para mahasiswa KKN, anak-anakku yang sudah melaksanakan kegiatan untuk pengabdiannya di Kelurahan Srondol Kulon. Ini KKN tim 2 tahun 2020-2021, sebanyak 30 mahasiswa. Kami mengucapkan terima kasih yang mana sudah membantu pelaksanaan kegiatan, ikut andil berperan di dalam kegiatan untuk bermasyarakat. Jadi tidak hanya teori tapi bisa praktek. Kebetulan pas ada kegiatan untuk vaksinasi warga masyarakat untuk percepatan Kelurahan Srondol Kulon menjadikan contoh. Ini suatu kegiatan yang luar biasa sekali, mungkin bisa bergabung bersama. Kebetulan ada pimpinan Kota Semarang yaitu Pak Wali Kota hadir juga di situ, merasa bangga dan senang ya bisa ketemu, kemudian bisa berperan aktif. Kemarin ada di wilayah RW-RW yang mana sudah kami tentukan untuk kegiatan. Semoga pembelajaran ini menjadikan pengalaman, tidak hanya teori saja tetapi praktek yang bisa dilaksanakan. Kami mewakili pemerintah Kota Semarang, mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pelaksanaan, mungkin mewakili warga masyarakat yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya. Semoga kegiatan KKN untuk pengabdiannya tim 2 tahun 2020 dan 2021 Undip luar biasa sekali. Terima kasih.